Halo, salam Iya, sejahtera, Rahayu, Rahayu, Horas, Pak. Rahayu, Horas, Horas. Horas, Pak. Rahayu, Silakan, Pak. Pak. Ya. 10 malam. sampai 15 menit dari sekarang. Sehat selalu, Horas. Terima kasih terlebih dahulu kita Horas tulang. terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Di mana pada saat malam ini bisa kita temu bicara untuk memaparkan arti dari sesajen. Kami dari golongan Suraja Batak. Nama saya Amir Marpaung. Sungguh kita ini merasa terharu atas undangan ini yang ikut kita juga untuk memaparkan arti dari sesajen dari golongan Suraja Batak. Kemudian dari kami mohon maaf duluan, mana tahu nanti ada pembicaraan yang kurang menyenangkan bagi saudara-saudara kita sebagai penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia ini. Salam kami terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga penghayat kepercayaan leluhur di seluruh Indonesia. Masalah sesajen atau pilihan dibilang orang Batak. Dari leluhur kita sudah dipesankan karena kita ini mengikuti pesan leluhur. Karena leluhur kita itu semua kita anggap suci dan sangat-sangat bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan yang baik bagi kita manusia. Jadi masalah sesajen bagi kami golongan Suraja Batak atau pilihan adalah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana atas segala karunia-Nya bagi kita memberi kesehatan dari hari-hari yang lalu sampai saat ini. Maka oleh karena itu harus kita sujud mengucapkan terus kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Kuasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dalam sepercayaan, penghayat kepercayaan leluhur di seluruh Indonesia. Saya rasa di dalam kelompok-kelompok berbeda-beda cara penyampaiannya. Dan juga pesan-pesan leluhur kita secara langsung kita laksanakan di dalam kepenghayatan kita. Jadi masalah sesajen itu, makanya kita perbuat itu pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan juga kepada alam semesta, di mana alam semesta itu pula tempat berpijak kita, yang membesarkan kita, maka kita bisa hidup di alam semesta ini dan juga memberi hasil bagi kita. Tanpa ada alam semesta ini, kurasa kita tidak bisa hidup yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana dari situlah makanya dibilang dalam bahasa Batak sinurna pinahan gabinaniula horas jolma, yang artinya sinurna pinahan itu artinya berkembang biaklah segala ciptaan Yang Maha Kuasa seperti binatang-binatang, kerbau, hewan-hewan lah segalanya Pak, ikan-ikan yang di dalam laut. Jadi makanya dibilang sinurna pinahan gabinaniula. Gabinaniula itu artinya Pak dan ibu-ibu, artinya tanaman-tanaman kita itu janganlah ada yang mengganggu. Berlipat gandalah hasilnya.
itulah artinya Gabena Niula. Bagi Gabena Niula, artinya ada yang kerja di pemerintahan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Artinya Gabena Niula itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu kerja di kantor-kantor, artinya diberilah pengertian, pengetahuan yang baik. Ada yang bekerja di bagian tugasnya atau elektronik, apalah macam-macam di dunia ini pekerjaan. Artinya Gabe itu diberi kepintaran, diberi bimbingan yang baik, kesejahteraan. Dia dihakim, diberi sama dia itu ke mengadili supaya yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Memang Pak dan Ibu-ibu, arti Gabena Niula ini sangat panjang, sangat lebar, sangat luas artinya Pak. Jadi makanya itu ada sesajennya itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga kepada alam-alam harus kita hormati seperti yang kita bikin Pak sebagai sesajen kambing putih. Yang artinya jiwa kita itu harus putihlah. Jangan kita ini ada berbuat-buat yang jahat. Itulah tujuannya kambing putih itu yang artinya putih. Suhaliapan putih suha purpuran. Janganlah kita tergoda di dalam dunia ini. Haruslah kita ini suci, batin, dan rohani. Jadi ada lagi seperti itu itak yang artinya apa? Yang ditumbuk itu dari beras jadi tepung. Tawar artinya kehidupan kita ini agar bisa tawar dan berlipat ganda hasil-hasil panen kita juga. Dan seperti ikan-ikan Pak, karena di Batak ini kan bermacam-macam Pak. Ada timun Batak, ada semangka Batak, ada ikan Batak, ada ulus Batak, pisang Batak. Dan itu kita sajikan itu Pak semua. Yang artinya menunjukkan kuasa Allah yang Maha Kuasa itu terhadap bangsa Batak ini ada dari tanaman-tanaman, baripun dari hewan-hewan, daripun ikan-ikan yang diberi nama-namanya Batak. Jadi kita sangat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti timun sama semangka Batak itu, yang artinya timun itu kan kalau kita makan kan sangat-sangat bisa mengapakan kehausan, bisa perasaan kita dingin, dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Artinya, mana ada perbuatan kita yang kurang selama perbuatan kita dari hari yang lalu sampai sekarang, memohon sama Yang Maha Kuasa agar Yang Maha Kuasa memberi sama kita seperti timun itu. Jangan sampai kita ini di dalam dosa kita kalau bisa dimaafkan Yang Maha Kuasa. Itulah artinya itu timun sama semangka itu. Dan seperti ikan Batak. Ikan itu kan dari air kita ambil. Tentu kita sangat berterima kasih ke penguasa air. Kalau tidak ada air itu, kehidupan kita ini pun apalah kita makan. Seperti ikan dari laut, macam-macam lah. Tentu kita harus menghormati, baik pun air laut, air tawar. Dan itu kita mohonkan sama Yang Kuasa, seperti ikan itu, kita ini diberi rezeki kita karena ikan itu begini-begini, sekali jalan banyak-banyak kan. Diberilah seperti itu rezeki bagi kita masing-masing.
dari sudut mana datang, sesuai dengan perbuatan kita yang baik. Jadi pisang Pak dan ibu-ibu, pisang itu kan manis. Artinya di dalam kehidupan kita ini memang sama yang kuasa, datanglah rezeki yang manis-manis yang diridhoi yang maha kuasa. Sangat-sangatlah arti-arti dari semua yang kita berikan itu sesajen itu. Makanya pada waktu kita membuat sesajen itu ada tempatnya langgatan. Langgatan itu dibikin di halaman waktu siang hari. Yang tujuannya khusus itu untuk yang maha kuasa, maha pencipta ke langit yang ketujuh. Tapi kalau malam kita bikinlah lagi sesajennya, kita bikin di Mombang. Itu khusus sama malaikat-malaikat yang maha kuasa, yang turun dari langit, yang memberi petunjuk kebenaran dan kesucian bagi kita semua umat manusia di dunia ini. Karena malaikat-malaikat itu kan suci. Makanya harus kita hormati malaikat-malaikat. Itu makanya kita bikin sesajennya Pak. Dan ibu-ibu, semua kita penghayat kepercayaan, itulah artinya pada malamnya itu kita bikin ada di sini Mombang. Disitulah kita bikin, kita isi sesajen kita. Memohon serupa juga isinya Pak yang di halaman dengan yang ke Mombang. Tapi waktu malam hari ke Mombang ayam putih lah Pak dan ibu-ibu. Artinya ayam putih itu sesuai dengan kambing putih. Kiranya putihlah jiwa kita, putihlah badan kita. Janganlah kita berbuat yang tidak diinginkan yang maha kuasa dan juga manusia-manusia yang di dunia ini. Agar semua keluarga-keluarga dan masyarakat setempat bisa meniru kesucian dan kebenaran. Dan kita menghormati semua anggota-anggota keluarga yang di tempat kita berbuat itu. Dan juga terhadap bapak-bapak pemerintah. Kita mendoakan supaya suci perbuatannya, suci juga badannya. Agar bisa memberi kebenaran bagi rakyat Indonesia ini. Sangat-sangatlah penting kali itu sesajen itu untuk memberi syukur kepada Yang Kuasa dan juga kepada malaikat-malaikatnya. Terhadap raja-raja yang sakti yang sudah dihunjuk Yang Kuasa seperti nabi-nabi di dunia ini, kita hormati semua itu. Itu makanya kalau di dalam tonggo-tonggo si Raja Batak dibilanglah Raja Naupa Plopa Perdesa Naubalu, yaitu penguasa yang ada di dunia ini yang ditunjuk Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan kesucian, yaitu nabi-nabi. Bukan nabi-nabi di tanah Batak aja yang kita hormati. Segala nabi-nabi di dunia ini kita hormati. Itu makanya kita memohon kepada raja-raja yang dibangkit yang kuasa di desa Nawalu. Arti desa Nawalu ini adalah dunia. Bukan hanya di tanah Batak, dunia semua. Baik pun tanah Jawa sudah ikut ke situ kami syukuri, baik pun terhadap Yesus ikut juga itu kami syukuri, baik pun Nabi Muhammad karena yaitu sudah raja di desa Nawalu. Itulah artinya kita penghormatan sesajen itu. Dan itu ada di dalam sesajen kita itu untuk semua raja di desa Nawalu. Kalau raja desa Nawalu, kita bikinlah itu ayam yang berbintang-bintang. Dibilanglah itu ayam sarowintang. Ayam sarowintang artinya berbintang-bintang. Itulah khusus untuk raja-raja yang dibangkit, yang kuasa di seluruh penjuru dunia ini, yang sakti dan yang suci. Jadi sangatlah sangat pesan ini kita resapi dan kita jiwai
apakah kita hanya mengucapkan, tapi tidak berbuat. Tapi kurasa lebih dulu kita berbuat, baru kita mengucapkan. Boleh kalau kita ini hanya ucapan saja, harus dengan sesuai dengan perbuatan. Perbuatanlah dulu kita buktikan, dilihat manusia-manusia di sekitar kita ini, baik pun kita ke desa-desa lain, dari perbuatan kita ini, maka bisa kita ditiru dan bisa kita dibilang diikutilah ajarannya, gitulah kira-kiranya. Jangan hanya mengucapkan aja. Tahu-tahu di dalam mengucapkan ini, tahu-tahu lain perbuatannya lagi di belakang. Janganlah manis di mulut. Haruslah sesuai dengan pengucapan itu perbuatannya. Sangatlah kalau kita ini tidak boleh banyak omong-omong. Harus duluan perbuatan yang baik kita tunjukkan, baru kita bisa bicara. Begitulah kalau golongan si Raja Batak. Tapi kalau sekarang ini sudah ikut dibikin Pak dan Ibu-ibu, golongan si Raja Batak perbaringin Malim Marsyada. Jadi makanya sedikit pun pemaparan saya soal masalah sesajen ini, bisalah bagi kita penghayat kepercayaan saling tukar menukar arti dari sesajen kita itu. Karena kita saling menghormatilah semua. Jadi kata kalau ada yang kurang atau lebih secara pengucapan saya ini, karena maklumlah kita ini sudah orang tua. Kurang paham kita berbahasa yang halus. Berbahasa Indonesia pun kurang paham kita yang halus-halus. Jadi ibu semua dan bapak-bapak terutama yang memberi waktu kepada kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga umur panjang dan bisa lagi di hari-hari yang akan datang langsung temu tatap muka kita di dalam bimbingan yang Maha Kuasa. Semogalah semua yang ikut dalam forum ini dilindungi yang Maha Kuasa. Dan juga nanti jauh-jauhlah penyakit corona ini. Sama-sama berdoalah kita, dijauhkanlah dari bangsa Indonesia ini corona ini. Syukur dan terima kasih, itulah sedikit banyak dari kami. Tidak bisa secara tulisan karena kami ini harus secara tersirat. Lisan dan Bapak. Terima kasih. Semoga panjang umur, jauh sakit-sakitan, bisa kita bertemu, bisa salam-salaman. Ya Ibu Bapak, Rahayu, Horas.